Bab 199. Kamu tidak termasuk apa-apa. Dia telah melihatnya. Kali ini dia benar-benar malu sekali. Jika kamu merasa aku kekanak-kanakan, bagaimana mungkin aku menggodamu? Minggir. Claire mendorong badannya yang berat, tiba-tiba teringat dengan gerakan lompat dia tadi yang lancar. Jadi dia dulunya. Terpikir sampai sini, Claire melotot mata melihat orang yang menimpah di atas tubuhnya. Kamu jelas-jelas bisa naik ke tempat tidur, jadi mengapa kamu dulunya? Bawah mata Colden penuh senyuman bercanda, kenapa? Apa aku bisa naik ke tempat tidur, jadi aku harus naik sendiri? Benar juga, dia bisa naik sendiri, tapi dia bisa mempermainkannya dan mengatakan padanya dia tidak bisa naik sendiri. Tapi, gerakan dia terlalu lancar, sama sekali tidak mirip dengan hal yang bisa dilakukan orang lumpuh. Claire mulai curiga, mata menatap ke kakinya. Apakah kamu mengira aku lumpuh selama bertahun-tahun, jadi tidak bisa mempelajari hal ini? Claire terkejut, merasa katanya sangat masuk akal, orang yang telah lumpuh lama, dirinya pasti akan mempelajari beberapa trik, jadi dia tidak boleh mencurigai dia. Karena masalah kakinya, jadi Claire lupa bahwa dirinya berada di situasi berbahaya. Waktu dia mengerti dengan hal ini, baru menyadari Colden masih menimpahnya. Colden, lepaskan aku mau turun. Dia mencoba mendorongnya, tapi Colden malah tersenyum, setelah naik, tidak pandai turun lagi, tidurlah di sini dengan patuh, jika kamu berani memiliki niat lain, aku tidak keberatan melanjutkan hal yang tidak diselesaikan kemarin malam. Ketika berbicara sampai akhir, bibir Colden memindah ke samping telinganya dan menggigit telinganya yang putih dan lembut. Kamu tahu bahwa aku bukan pria mulia. Nafas panas yang dihembuskannya membuat Claire gemetar, lehernya menyusut secara tidak sadar dan dia tentu saja tahu apa maksudnya. Tadi malam kesadarannya masih tersisa, juga ada banyak, tentu saja tahu adegan dia masuk, lalu keluar lagi. Terpikir sampai sini, Claire tidak mengatakan apa-apa lagi. Colden berbalik badan untuk bersandar di sampingnya, kebetulan saling berhadapan dengannya. Di bawah cahaya redup, kedua orang berbaring berhadap-hadapan, nafas yang keluar saling terjerat, membuat suasana awal yang mesra semakin menawan. Claire mengedipkan mata, jantung berdebar dengan cepat, lalu dia menggerakkan kakinya, ingin diam-diam berbalik badan. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengontrol kekuatannya dengan baik, ditambah jarak antara mereka sangat dekat, jadi saat dia bergerak langsung menciumnya, bibirnya menyentuh bibir dingin Colden. Nafas berhenti. Claire menatap Colden yang di depan dengan bodoh, bahkan nafas juga berhenti. Apa yang dia lakukan? Diam selama 5 detik, Claire baru merespon, lalu ingin mundur dengan tatapan panik. Saat dia ingin mundur, Colden yang tenang tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang bagian belakang kepalanya, juga menyampingkan tubuh untuk menciumnya secara inisiatif. Claire kaget sampai menggunakan tangan untuk menghalang di antara kedua orang, melotot mata melihat Colden yang mencium bibir sendiri. Suara serak kecil keluar dari bibir dan gigi mereka. Kamu yang inisiatif menggoda aku. Claire ingin menjelaskan, tapi memberi kesempatan pada Colden untuk mengulurkan lidah ke dalam juga terjerat dengannya. Jika dia mundur, Colden akan masuk, jika dia menjaga, maka Colden akan menyerang dengan kuat. Akhirnya Claire ditaklukkan olehnya, membiarkan dia menciumnya, lalu berbagai kesadarannya menjadi tidak jelas, matanya menutup dengan kabur dan tangannya memeluk lehernya secara tidak sadar. Mereka bercium sampai tidak rela melepaskan, suhu di udara dan suhu di tubuh terus meningkat. Claire tidak ingat malam ini berbeda dengan sebelumnya. Tangan Colden secara familiar menarik sudut bajunya ke atas, lalu masuk. Kring-kring. Namun saat ini, ada suara deringan ponsel yang mendadak, sehingga menghentikan kemesraan dua orang. Claire menjadi sadar, baru menyadari dirinya dan Colden berciuman,
Dia kaget sampai ingin kabur, tapi Colden terus mencium bibirnya seperti tidak mendengar teleponnya berdering. Colden. Claire menghindari ciumannya dengan takut, jadi bibirnya langsung mencium ke bagian lehernya, lalu terus turun ke bawah. Ponsel. Ponsel kamu sedang berdering. Colden tetap tidak peduli, hanya sibuk dengan hal ini. Dia terengah-engah, lalu memanggilnya, Colden. Tidak perlu dipedulikan, kata dia dengan suara kecil, lalu menarik gaun tidur Claire dengan kasar, sehingga membuat Claire berteriak kaget, kamu pelan sedikit, aku baru membeli gaun ini. Begitu dia selesai berbicara, gaunnya telah dirobek oleh Colden. Claire tercengang, benar-benar tidak terduga bahwa Colden sangat kasar dan buru-buru. Jika rusak, ganti dengan yang baru. Selesai Colden mengucapkan kalimat ini, dia membungkukkan badan lagi. Claire sangat panik. Namun, saat ini telepon berdering lagi dan Claire hanya bisa berkata, telepon kamu terus berdering, mungkinkah terjadi masalah yang mendesak? Dia telah sadar sepenuhnya, tadi kehilangan kesadaran, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Telepon terus berdering, tiada henti, seperti ada masalah yang penting. Colden akhirnya marah dengan suara kecil, lalu berdiri untuk mengambil ponsel dan mengangkatnya dengan ekspresi tidak senang. Tuan Muda Ye, terjadi masalah besar. Colden melihat Claire, lalu berkata dengan dingin, kamu sebaiknya berdoa itu adalah masalah besar, jika tidak. Dia belum selesai bicara, Claire dapat melihat bahwa ekspresi Colden telah berubah, lalu menyipitkan mata bahayanya, apakah kamu yakin? Lalu Colden mengakhiri telepon, dia memegang kuat tempat tidur seolah-olah ingin turun, lalu menyadari sesuatu, jadi dia menolehkan kepala untuk menatap Claire dengan tatapan rumit. Tiba-tiba dia memegang dagunya, kemudian menundukkan kepala untuk mencium bibirnya dengan kuat, tunggu aku kembali. Lalu menarik selimut di samping untuk menyelimuti dia. Seluruh orang Claire masih bingung, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia merespon, Colden telah keluar dari kamar, dalam udara masih tersisa aura pria kuat dari tubuh Colden, lalu dia dengan telanjang berbaring di bawah selimut dan teringat dengan hal yang baru saja terjadi. Sepertinya Arthur yang meneleponnya dan sepertinya ada hal yang penting. Kalau tidak, bagaimana mungkin ekspresi Colden tiba-tiba berubah dan pergi? Dalam hati Claire sangat penasaran, menebak apakah ada hubungannya dengan orang yang dicari Colden sebelumnya. Dia sepertinya terus mencari seseorang, tapi Claire tidak tahu dia mencari orang seperti apa. Berbalik badan, Claire terpikir bahwa orang yang dia cari mungkin seorang wanita, dalam hatinya merasa sangat sedih. Selama ini, Colden sangat dingin, tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain. Tampak dia terlihat tidak tertarik pada wanita, wanita yang bisa membuatnya begitu panik, seharusnya orang yang sangat penting. Claire secara tidak sadar memegang erat selimut, menyadari rasa cemburu terus naik dari perutnya, hampir membakar seluruh orangnya. Cemburu. Mengapa? Claire, apa kamu mengira kamu ada hak untuk memiliki perasaan seperti ini? Dia hanya sedang mencari orang yang dianggap penting dirinya. Lalu kamu tidak termasuk apa-apa. Bersambung.